Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, berdasarkan kisah nyata. Tentang sekumpulan pemuda bermasalah, yang dilatih oleh seseorang untuk bisa bersepeda sejauh 1000 km. Di perjalanan, banyak sekali hal yang terjadi, sehingga membuat mereka mempelajari arti pentingnya sebuah tim, dan juga kerja keras untuk menggapai suatu tujuan. Greg adalah seorang pria yang bekerja di sebuah yayasan, yang membantu anak-anak bermasalah. Mereka tidak ingin anak-anak yang sudah berbuat kejahatan, begitu saja dimasukkan ke penjara. Hal itu akan mempersempit masa depan mereka, ketika nanti sudah dewasa. Yayasan yang dikepalai oleh Skip itu, selama ini sudah bekerja sama dengan pemerintah. Mereka selalu diawasi dan dinilai, apakah yayasan ini bekerja dengan baik atau tidak. Selama ini Greg selalu dibantu oleh Heidi, salah satu pengajar di sana. Dia memahami betul psikologi setiap anak, beserta masalah yang mereka tanggung. Contohnya adalah Sming, anak yang memiliki kelainan kesulitan untuk makan. Ada juga Rais, yang selalu ribut apabila bertemu dengan Atencio. Perkelahian pun terjadi, bahkan Heidi sampai terjatuh ketika memisahkan. Greg akhirnya turun tangan, yang untungnya berhasil membuat mereka terdiam. Kaki dari Heidi ternyata sampai terkilir, dan dia harus segera dirawat. Selain bekerja di yayasan, aktivitas lain dari Greg adalah bersepeda. Dia sangat menyukainya, dan selama ini sudah berpergian kemanapun. Speedy adalah pemilik toko sepeda langganannya. Dan dialah orang yang selalu membantu Greg tentang seluruh peralatannya selama ini. Sudah 10 bulan, Greg memiliki rencana untuk melakukan touring sepeda. Tujuannya adalah Grand Canyon, yang jaraknya sekitar 1000 km dari sini. Dia sudah menghitungnya, dan membutuhkan waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Skip menyadari, saat ini Greg sudah tidak muda lagi. Apalagi dengan penyakit jantung yang dideritanya, perjalanan itu mungkin akan berbahaya. Namun Greg akan tetap melakukannya, karena hal itu sangat berharga baginya. Di yayasan itu, selama ini Greg mengajarkan keterampilan lain, seperti teknik pengelasan. How many times is it we've had you back? Salah satu anak yang ikut di kelasnya bernama Wooly, yang sudah keluar masuk dari yayasan ini sebanyak 3 kali. Greg berharap, dengan keterampilan yang dia ajarkan ini, dapat membantu mereka menghadapi dunia ketika dewasa nanti. Jika mengabaikan bahwa mereka adalah berandalan, sebenarnya anak-anak ini memiliki potensi. Very good brace, Ming. Dan disinilah, langkah awal dari Greg mengenalkannya dengan sepeda. Dia sudah menyiapkan alat khusus, untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing. Mereka semua disuruh untuk mengayuh alat itu, yang akan semakin berat berdasarkan jarak yang ditempuh. Wooly tidak mau menuruti perintahnya, dan hanya melihat teman-temannya mengayuh. Greg tidak mempedulikannya, karena dia hanya fokus dengan orang yang menurutinya. Rai sudah tidak kuat, begitu juga dengan Atencio yang kemudian menyusulnya. Tanpa disangka, orang terakhir yang bisa bertahan paling lama adalah Sming. Berdasarkan data yang diperoleh, setiap dari mereka memiliki keunggulannya masing-masing. Come on over here. Sming ditakdirkan menjadi climber. Rai sebagai sprinter, sedangkan Atencio bisa keduanya, tetapi tidak dengan durasi lama. Satu-satunya orang yang tidak terdata adalah Wooly, karena dia sudah mengacuhkannya dari awal. Melihat hasil ini, Greg terpikirkan sebuah ide gila. Dia ingin mengajak anak-anak itu, untuk melakukan touring sepeda bersamanya. Tidak hanya untuk bersenang-senang, kegiatan ini akan mengajarkan pada mereka tentang arti dari sebuah kerja keras. Skip menerima permintaan itu, namun dengan syarat, bahwa Greg sendiri yang mengurus masalah pendanaannya, dan bisa menjamin bahwa anak-anak itu tidak akan kabur selama perjalanan. Awalnya, Skip menyuruh Hailey untuk ikut. Namun sepertinya Hailey masih ragu, terlebih karena cedera pada kakinya. Untuk meyakinkan, Greg tidak menyuruhnya menggunakan sepeda, tetapi menggunakan mobil, yang tentu lebih nyaman bagi Hailey dengan kakinya yang cedera. Sepulang dari tempat kerja, Greg langsung pergi ke toko Speedy, dan memintanya menjadi sponsornya. Setelah memberitahukan misinya tersebut, tentu Speedy langsung menyetujuinya. Yes, I do. Kecuali kerangka sepeda, dia akan memberikan perlengkapan lain yang dibutuhkan, termasuk dengan pakaian yang akan digunakan.
Selanjutnya, anak-anak langsung membuat kerangkanya, yang akan mereka pakai sendiri. Tak lupa mereka juga diberikan pelatihan, agar staminanya bertambah, karena jarak yang akan mereka tempuh sangatlah panjang. Dan ketika semuanya sudah cukup, saatnya bagi Greg memberikan baju khusus yang dia persiapkan untuk perjalanan ini. Tentu bagi orang biasa, mereka merasa aneh melihat pakaian ketat seperti itu. Selain memberikan pakaian, dia juga mengajarkan mereka untuk memakai sepatu khusus yang memiliki klip di bawahnya. Rais bahkan sampai terjatuh, karena dia dan lainnya sama sekali belum pernah memakainya. Sambil menunggu mereka membiasakan diri, Hailey ragu, apakah tim ini bisa mencapai tujuannya. Karena memahami setiap perilaku dari anak yang ada, dia menyarankan untuk membawa Wooly yang dari tadi terlihat bermalas-malasan. Awalnya Greg berniat untuk tidak mengajaknya, karena dari awal dia selalu tidak mendengarkan perintahnya. Namun Hailey memberitahu, bahwa sebenarnya Wooly adalah anak yang pintar, dan dia memiliki sosok sebagai pemimpin, yang bisa menyatukan tim ini. Hailey pun juga memberikan penawaran, yaitu dia bersedia ikut dalam perjalanan ini, apabila Wooly juga diajak. Mau tidak mau Greg menerimanya, karena bantuan dari Hailey akan sangat membantunya. Pagi harinya, tim ini sudah berkumpul. Namun Wooly malah mentertawakan mereka semua, yang terlihat aneh memakai celana ketat. Y'all serious? Tidak ingin terus dihina, Rais dan Atencio menutupi pakaian itu dengan pakaian biasa, agar tidak malu. Skip yang juga datang, berharap agar perjalanan ini tidak menjadi masalah bagi yayasannya. Tentu Greg akan menjaga mereka semua, walaupun saat ini kondisi mereka terlihat tidak beraturan. Perjalanan dimulai dari kota, sehingga mereka harus waspada dengan mobil yang melintas. Belum ada hambatan yang terlalu berat, kecuali rasa lapar, karena memang sudah waktunya makan siang. Namun Greg ingin mengerjai mereka, dengan menunda jadwal makan ini, untuk membuat mereka lebih tersiksa. Akhirnya mereka sudah keluar dari kota, sehingga bisa mengisi tenaga sambil menentukan arah untuk perjalanan selanjutnya. Sampai sore mereka terus mengayuh sepedanya, menuju ke tempat yang sudah direncanakan untuk mendirikan tenda. There's no instructions. Di sini Greg tidak membantunya, dan menyuruh mereka sendiri untuk melakukannya. Karena dia memiliki urusan lain, yaitu harus mencuci semua pakaian kotor, yang harus mereka kenakan kembali esok harinya. Menemukan sebuah bola, dia teringat dengan masa lalunya. Ternyata, dari kecil Greg sudah mengalami masa yang suram. Dia selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya, sehingga membuatnya trauma sampai saat ini. Perasaan itu membekas, dan tidak bisa dia lupakan. Namun saat ini dia memiliki hal yang lebih penting, yaitu mendidik anak-anak bermasalah ini. Setelah sarapan, mereka akan langsung mengayuh sepedanya lagi. Dengan udara pagi yang lebih segar, mereka mengira perjalanan ini akan begitu menyenangkan. Rais yang terlihat kesulitan dengan pakaiannya, kini sudah tidak peduli, dan menggantinya dengan pakaian sepeda yang seharusnya. Melihat Wooly yang terlalu percaya diri, Greg menyuruhnya untuk berada di depan. Namun karena selama ini dia tidak serius dengan pelatihannya, dengan cepat staminanya terkuras. Hal itu menjadi pelajaran penting baginya, untuk tidak meremehkan sesuatu. Dan karena sore hari sudah datang, mereka akan berkemah di hutan. Greg mengajarkan mereka, untuk membaca peta. Anybody want to take a guess where we are? Cara kuno seperti ini suatu saat akan berguna bagi mereka, terutama ketika tidak ada teknologi yang membantunya. Setelah anak-anak itu pergi, Hailey memberitahu bahwa dia mendapat telepon dari pihak rumah sakit, yang memberitahukan tentang kondisi dari ayah Greg. Ternyata, selama ini ayahnya sudah ada di rumah sakit, dan Greg belum pernah mengunjunginya sama sekali. Tentu karena alasan traumanya, yang tidak ingin dia ceritakan pada Hailey. Malamnya karena belum bisa tidur, keempat anak itu memandangi langit. Mereka sambil bercerita, tentang perbuatannya dahulu, yang membuatnya berurusan dengan hukum. Where would y'all go? Saat ini, mereka merasa tidak diterima masyarakat, dan membayangkan pergi jauh, seperti bintang di langit. Tanpa sadar, obrolan itu membuat mereka semakin dekat, seperti teman pada umumnya. Mereka tidak menyangka, perjalanan selanjutnya akan begitu sulit, lebih dari sebelumnya. Saat ini, mereka menaiki tanjakan yang sangat tinggi, dengan targetnya di atas bukit ini. Hal itu tidak hanya membuat mentalnya jatuh, tetapi juga kondisi fisiknya yang terus terkuras.
Semua ini sungguh menyiksa, dan berulang kali terlintas di pikiran mereka untuk berhenti. Greg terus memberikan motivasi, agar membuat mereka bisa bertahan. Push yourself up the mountain without pain. Come on. Dia sadar, bahwa di pikiran mereka saat ini saling campur aduk, antara kemarahan, kelelahan, bahkan kecemasan dari masa lalunya masing-masing. Dia menyuruh mereka melampiaskan semua perasaan itu, dan dijadikan sebagai tenaga untuk mengayuh pedalnya. Semua itu berhasil, namun hanya dalam sesaat. Kondisi fisiknya tidak bisa menahannya lagi, sehingga mereka semua langsung muntah. Greg sadar, ini akan terjadi. Namun semua harus mereka lalui, karena ini adalah bagian dari perjuangan, yang akan mereka dapatkan hasilnya di kemudian hari. Dan setelah perjalanan yang panjang itu, akhirnya mereka sampai di puncak, sehingga lintasan selanjutnya adalah turunan. Melihat Wooly mulai tidak mendengarkan perkataannya, Greg menyuruh mereka semua kembali dan mengulanginya dari atas. Namun Sming tidak mau, dan berinisiatif untuk menuruni bukit ini sendiri. Menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi, Greg langsung menyusulnya. Benar saja, Sming yang masih awam tidak bisa mengendalikan sepedanya, sehingga melaju sangat kencang. Seketika dia ketakutan, apalagi melihat jurang yang ada di sampingnya. Greg menyuruhnya untuk jangan panik, dan dengan pelan memperlambat sepedanya agar tidak terjatuh. Cara itu berhasil, sehingga mereka bisa berhenti tanpa terluka. Sming sangat ketakutan, karena dia hampir saja mati. Teman-temannya yang ada di belakang, akhirnya juga bisa menyusulnya. Saat mencoba memindahkan sepeda Greg, Wooly menyadari bahwa rem sepeda miliknya menggunakan cakram, berbeda dengan milik mereka semua. Seketika mereka semua salah paham, dan menganggap Greg tidak mengutamakan nyawa mereka. Padahal Greg yakin, apabila mereka semua menuruti instruksinya, semua ini tidak akan terjadi. Seketika keributan terjadi, yang akhirnya membuat semua menjadi berantakan. Untuk meredakan suasana, Haley menyuruh mereka menyudahi semua ini, dan menaiki mobil sampai tujuan. Namun Greg menolaknya, dan akan melanjutkannya seorang diri. Selama ini semua orang menganggap remeh mereka, karena tidak pernah menyelesaikan sesuatu dengan benar. Sebenarnya dia ingin mengajari mereka semua, tentang arti dari sebuah perjuangan. Kini semua tergantung dari mereka sendiri, ingin menyerah, atau melanjutkan perjuangan ini. You decide. Karena sesuatu yang dimulai harus diselesaikan, akhirnya mereka memutuskan kembali bersama Greg, untuk menuntaskan misi ini. Perubahan kecil inilah, yang kemudian menuntun mereka untuk memperoleh sesuatu yang lebih besar. Selama perjalanan, semua mulai berkaca pada diri sendiri. Kini perjalanan ini bukanlah sekedar perintah dari Greg, tetapi dari hati terdalam, mereka mulai memiliki tujuan yang sama. Bahkan sekarang Wooly juga sudah berubah, dan mau memakai seragam kebanggaan mereka. Melihat itu semua merasa senang, karena perubahan ini menandakan bahwa tim akhirnya bersatu. Mereka mulai menikmati perjalanan ini tanpa beban, sehingga pandangan mereka terhadap apa yang dilihatnya menjadi lebih indah. Tidak hanya kesenangan saja, Greg juga mengajarkannya tentang pengalaman hidupnya selama ini. Semua menikmatinya, diiringi dengan canda tawa dari mereka semua. Touring ini menjadi sangat menyenangkan, karena sudah tidak ada beban yang mereka bawa. Semua hanya menikmati perjalanannya, dan sebisa mungkin bersenang-senang dengan semua yang ada. Sudah sekitar 900 km ditempuh, mereka sudah tidak sabar, petualangan apa yang akan menantinya di esok hari. Namun kebahagiaan itu terhenti, karena sebuah berita buruk. Izin dari yayasan ini baru saja dicabut, sehingga besok mereka semua harus kembali. Tidak cukup di situ saja, anak-anak itu akan dipindahkan ke penjara khusus anak, sehingga kehidupannya akan jauh lebih keras. Setelah memberitahukan kabar buruk ini, tentu anak-anak itu terguncang. Harapan yang diberikannya selama ini ternyata palsu, dan mereka harus kembali pada kenyataan, bahwa mereka adalah orang-orang yang tersingkir. Di antara semuanya, Wooly yang paling memikirkannya. Melihatnya berada di pinggir tebing, Greg menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi, jika dia tidak menemuinya. Benar saja, Wooly sangat depresi, dan mencoba mengakhiri hidupnya. Greg mencoba menenangkannya, terutama karena saat ini dia menyadari, bahwa Wooly membutuhkan pertolongannya. Tidak hanya bagi Wooly saja, Greg juga ingin menolong anak-anak lainnya.
Menyadari sebuah harapan yang baru saja dia berikan kepada mereka, Greg tidak ingin semua berakhir seperti ini. Setidaknya dia harus membawa mereka sampai tujuan, dengan cara apapun. Masih ada kesempatan 1 hari, dan Greg berencana memaksa mereka menyelesaikan misinya. Rencana ini tentu memiliki resiko yang tinggi. Namun walaupun mengancam nyawanya, Greg akan siap mempertaruhkannya demi harapan anak-anak ini. Paginya, tim ini kembali melanjutkan perjalanannya. Tujuan mereka kali ini adalah sampai ke Grand Canyon bagaimanapun caranya. Kemungkinan kecil hal itu bisa terwujud jika mereka lebih cepat dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Di atas teriknya matahari, ditambah padang gurun di sekelilingnya, membuat rasa letih berlipat ganda. Greg menyuruh mereka untuk tidak menyerah, walaupun dirinya sendiri juga mulai merasakan sakit di bagian dadanya. Ketika berhenti sejenak, dia terus merahasiakan rasa sakitnya. Are you good, coach? Dia tidak ingin terlihat lemah, yang tentu akan menurunkan semangat juang dari anak-anak itu. Yang bisa dia lakukan adalah terus mendorong mereka melebihi batasnya, demi secercah harapan yang sudah menunggunya di tempat tujuan. Sambil mengayuh sepedanya, konsentrasi mereka semakin menurun. Ketika Atencio mengalami kram pada kakinya, Greg bahkan tidak memberikan waktu istirahat yang lama. Dia seperti dikejar oleh waktu, yang semakin lama akan semakin habis jika mereka tidak segera bergegas. Namun tidak hanya Atencio, Greg juga adalah manusia biasa. Akhirnya jantungnya sudah tidak bisa menahan rasa sakit ini, kemudian dia terjatuh dan pingsan. Setelah bangun, beruntung kondisinya tidak begitu parah. It's over. Hailey menyadari bahwa Greg sudah mengerahkan semuanya pada perjalanan terakhir ini. Hailey juga memberitahu bahwa saat ini kondisi ayah dari Greg sudah kritis. Terlepas dari masa lalu mereka, dia menyuruh Greg menemuinya sebelum semuanya terlambat. Mendengar itu akhirnya Greg menurut dan mengucapkan perpisahan pada anak-anak. Dia juga meminta maaf karena perjalanan ini berakhir dengan kegagalan. Tentu mereka merasakan kekecewaan yang mendalam karena selama ini sudah terlanjur percaya padanya. Selanjutnya Greg menuju ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Walaupun sudah memperlakukannya dengan buruk, hal itu tidak mengubah fakta jika orang itu adalah ayahnya. See you again. Dan setelah mengucapkan kata terakhir, akhirnya ayah dari Greg meninggal dunia. Di lain tempat, melihat anak-anak itu masih murung, Hailey menceritakan tentang kebenaran penyakit dari Greg. Setelah mengetahui itu, mereka baru menyadari besarnya pengorbanan yang diberikan Greg untuk mewujudkan mimpi mereka. Namun, semua itu sudah terlambat. Di swalayan, Wooly sudah mencuri peta dan berencana untuk melarikan diri. Dia mengajak yang lain karena mereka juga tidak ingin dipindahkan ke penjara anak. Paginya setelah bangun, Hailey menyadari anak-anak itu sudah pergi dengan sepedanya. Bahkan mereka sudah melakukan sesuatu kepada ban mobilnya, sehingga Hailey tidak bisa menyusulnya. Saat ini mereka terus mengayuh sepedanya untuk mencari tempat pemberhentian bus terdekat. We gotta make the bus! Hailey langsung menelpon Greg dan menceritakan kejadian ini. Bergegas Greg pergi untuk menemukannya. Dan sepertinya dia mengetahui tujuan akhir dari mereka. Karena setir mobilnya mereka kunci, Hailey sampai meminta tolong polisi untuk membantunya. Di lain tempat, Sming tiba-tiba berbelok dan tidak mengikuti arah dari Wooly. Sming berubah pikiran, dan arah yang akan dia tuju adalah Grand Canyon, sama dengan tujuan sebelumnya. Dia menyadari bahwa kehidupannya tidak akan membaik setelah melarikan diri. Setidaknya, dia ingin menuntaskan misi ini untuk menghargai usahanya selama ini. Atencio dan Rais akhirnya juga sadar dan mengikuti pilihan dari Sming. We're close. Let's do this as a team. Sedangkan Wooly, dia masih tidak mau menerimanya, kemudian mereka berpisah. Walaupun hanya bertiga, mereka tetap pada keyakinannya untuk bisa sampai di tempat tujuan. Greg yang masih di jalan, memberitahukan pada Hailey bahwa kemungkinan besar mereka menuju ke Grand Canyon. Bergegas Hailey dibantu dengan polisi, langsung menuju ke sana. Sudah dekat dari tempat itu, Sming dan lainnya langsung bersembunyi dari polisi yang mencarinya. Mereka bisa menyelinap, dan akhirnya berhasil masuk di kawasan itu. Greg yang percaya dengan mereka sudah menunggu di sana,
berharap apa yang dipikirkannya itu benar. Dan setelah beberapa menit, akhirnya ketiga anak itu muncul, dengan diikuti polisi dari belakang. Mengira akan ditangkap, ternyata Hailey yang ada di dalam malah mengawal dan menyemangatinya. Shut up and climb! Kebahagiaan anak-anak itu adalah kebahagiaannya sendiri, karena bisa melihatnya berhasil meraih tujuannya. Greg dan Hailey sangat bangga dengan perjuangan yang sudah mereka tunjukkan. Akan lebih sempurna apabila Wooly ikut bersama mereka, yang sayangnya hal itu tidak terjadi. Namun pencapaian ini patut untuk dihargai, karena mereka sudah menyelesaikan mimpinya. Ketika sedang menikmatinya, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Wooly yang tadinya berpisah, ternyata memutuskan untuk menyusulnya ke sini. Setelah merenungkan, akhirnya dia sadar bahwa kebersamaan dengan mereka semua adalah tujuannya yang sesungguhnya. Sekarang tim ini menjadi lengkap, dan mereka sangat puas dengan pencapaian yang diperoleh. This shit is grand as hell, Greg. Kemegahan dari karya alam ini merupakan bukti bahwa sebuah perjalanan yang panjang akan membuahkan hasil yang menakjubkan. Wooly dan lainnya sadar, perjuangan hidupnya belum berakhir. Sesulit apapun jalan yang akan ditempuh harus mereka jalani, karena mereka harus membuat mahakarya hidupnya sendiri. Seberat apapun hidupmu, sebesar apapun masalahmu, bekerja keraslah dalam menjalaninya. Karena ketika mencapai hasil yang diinginkan, penghargaan terhadap pencapaian diri sendiri adalah obat terbaik untuk memulihkan diri. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.